Lailatul Qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu cuma satu malam. Jadi dia enggak berulang. Dia hanya terjadi dalam satu kali setahun dan terjadi hanya di malam, satu malam di antara malam-malam Ramadan. Di malam itu turun para malaikat sebagai bukti bahwa malam itu malam yang diberkahi, malam yang dirahmati, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita pahami bahwa malaikat itu tempatnya di langit. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Mereka adalah tempat tinggalnya, langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah memang di sana tempat mereka. Dalam sebuah riwayat Sayyidatu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in ra'aitu lailatal qadari ma du'i, maja af'al, maja ad'u?" Wahai Rasulullah, jika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya doakan, apa yang saya lakukan? Tentu yang pertama beribadah di dalam. Maka Rasulullah mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Pemirsa sahabat TV NU Medan dimanapun Anda berada, pada hari ini kita berjumpa kembali di Bincang-Bincang Ramadan dalam siaran podcast TVNU Medan. Sahabat TVNU Medan dimanapun Anda berada, sekarang narasumber kita yaitu Al-Ustadz Akmal Marjuki Arahab LC-MAG. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah narasumber kita telah berada bersama kita di hadapan kita. Narasumber kita ini merupakan tokoh di NU Sumatera Utara yang mana pernah menjabat menjadi pengurus PCNU Kota Medan dan sekarang menjadi pengurus PWNU Sumatera Utara sebagai wakil Khatib PWNU Sumatera Utara, yang mana tentunya kiprah beliau sudah banyak di NU Sumatera Utara dan tidak bisa kita ragukan lagi. Mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz kita yang berjudul Malam Lailatul Qadar. Sungguh materi ini sangat baik untuk kita dengarkan bersama, berbagai hal tentang keistimewaan Malam Lailatul Qadar. Kepada Al-Ustadz saya persilakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mukawwinil akwan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TVNU dimanapun berada, warga Nahdiyin Nahdiyat, seluruh warga muslim yang mendengarkan pengajian ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin ketika masuk bulan puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan dan keunikan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Kalau dasar hukumnya kita sudah baca dalam surah Al-Qadar sebagaimana yang kami bacakan tadi, bahwa di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala turunkan kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul.
terkhusus Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam ketika itu dibawa oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz Al-Quran tersebut dan diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan masih banyak lagi keistimewaannya, di antaranya turunnya para malaikat. Sebagaimana dalam Al-Quran yang kita bacakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu mengetahui malam Lailatul Qadar itu apa? Maka dijelaskan dalam ayat selanjutnya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kan? Nah, kalau kita hitung, kalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun kalau kita hidup. Jadi orang yang beribadah di dalamnya itu seperti orang beribadah 84 tahun. Siapa di antara kita yang tahu bahwa umur kita akan sampai pada umur 84 tahun. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad itu dari umur 60 sampai 63 sampai 70, antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu malam yang ditunggu-tunggu kaum muslimin ketika masuk musim atau masuk bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bisa beribadah di dalamnya. Amin, amin. Ya. Mungkin di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, turun para malaikat. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu cuma satu malam. Jadi dia enggak berulang. Dia hanya terjadi dalam satu kali setahun dan terjadi hanya di malam, satu malam di antara malam-malam Ramadan. Di malam itu turun para malaikat sebagai bukti bahwa malam itu malam yang diberkahi, malam yang dirahmati, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita pahami bahwa malaikat itu tempatnya di langit. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Mereka adalah tempat tinggalnya, langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah memang di sana tempat mereka. Jadi salah persepsi kalau misalnya kalau kita katakan Allah di langit seperti yang disebutkan oleh sebagian dari yang menyampaikan bahwa Allah di langit. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya tempat tinggal hanya di langitlah tempat tinggal para malaikat. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Malaikat yang turun. Di siapa yang malaikat itu? Malaikat rahmat. Selain malaikat rahmat, siapa lagi yang turun? Disebut dengan Ar-Ruh. Ar-Ruh itu salah satu nama dari nama Jibril alaihissalam. Jadi, malaikat Jibril itu akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dan kumpulan daripada para malaikat. Gitu. Jadi di dalam malam itu Allah Ta'ala berikan keselamatan di dalamnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar itu Allah berikan keselamatan, ketenangan. Salah satu tafsir daripada ayat ini menyebutkan bahwa di malam itu Allah berikan keistimewaan, syaitan tidak bisa membuat keburukan. Tidak bisa membisikkan keburukan semenjak malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar shadiq. Sampai terbitnya fajar. Di situ suatu kedamaian, ketentraman, keselamatan Allah jadikan malam tersebut. Nah, itulah mungkin sebagai pengantar apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dan seluruh pemirsa yang mendengarkan ini, di malam Lailatul Qadar kita bisa beribadah di dalamnya, bisa berjumpa dengannya, dan bisa meluangkan waktu untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Alhamdulillah telah dipaparkan oleh Al-Ustadz kita tentang malam Lailatul Qadar yang mana malam ini adalah sangat mulia. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Pertanyaannya, apa Ustadz tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Ya. Para pemirsa TVNU yang kami hormati, di beberapa hadis dan ini nyata memang dilihat oleh sebagian para ulama dan orang-orang soleh. Salah satu tanda di antara malam Lailatul Qadar itu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar adalah mereka melihat cahaya
Yang mana cahaya ini khusus Allah ciptakan di malam itu, bukan cahaya bulan, bukan cahaya matahari, bukan listrik dan lain sebagainya. Nampak di langit memang cahaya itu terang benderang. Membedakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan malam-malam di luar malam Lailatul Qadar. Nah, ini bagi Allah yang kehendaki bisa melihatnya akan melihat itu tanda sebagai malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang paling jelas itu salah satu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Besok paginya, kalau diperhatikan terbitnya matahari, cahayanya seperti agak lembut daripada terbitnya di hari-hari sebelumnya. Terbitnya matahari pada pagi yang malamnya itu malam Lailatul Qadar berbeda. Ya, katakanlah cahayanya agak lembut, cahayanya sangat adem, ayem, sangat berbeda dengan terbitnya matahari pada hari-hari sebelumnya. Itu pertanda berarti malamnya sebelumnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Masih banyak tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah beberapa kisah disebutkan oleh para ulama. Ini mereka melihat, di antaranya pepohonan sujud. Ya, pepohonan sujud di malam itu. Jadi ada di beberapa kitab dituliskan ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu ada seorang yang mandi di sungai. Jadi dia nggak tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Rupanya pohon sudah sujud, pohon sudah merunduk. Ya, di awalnya tegak, tapi malam itu malam Lailatul Qadar merunduk dia. Dipakainya lah di situ pakaiannya, disangkutkannya pakaiannya gitu. Nah, setelah dia selesai mandi, dia mau melihat pakaiannya di mana. Rupanya pohonnya sudah berdiri tegak. Nah, dia langsung lari kabari kawan saudaranya, keluarganya bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi bisa saja di antara kita ini bisa yang melihat itu. Apalagi tandanya banyak, di antaranya bisa mendengar suara malaikat. Masya Allah, mendengar suara malaikat. Iya, dan bisa melihat wujud malaikat langsung. Malaikat itu kan tercipta dari cahaya, bisa melihat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda, di antaranya tadi suara malaikat, mereka bertasbih, mereka kelihatan berzikir dan lain sebagainya. Nah, jadi masih banyak. Kalau kita melihat tanda-tanda ini, bersegeralah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu itu tidak akan berulang. Sahabat TVNU Medan dimanapun Anda berada, tadi telah dipaparkan oleh Ustadz kita bagaimana tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Maka semoga tanda-tanda tadi yang telah disebutkan oleh Ustadz kita bisa kita dapatkan. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz keistimewaan dan fadilah di malam Lailatul Qadar Ustadz? Iya. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa orang yang beribadah di dalamnya dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa beribadah, menyibukkan diri beribadah di malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan hadisnya mirip-mirip. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma ramadhana gitu ya. Ini juga begitu. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang enggak mau diampunkan dosanya, Ustaz Malim? Tentu semua orang kepingin Ustaz. Iya, apalagi malam itu malam Lailatul Qadar. Itu keistimewaan salah satunya. Jadi malam itu Allah khususkan bahwa malam itu diampunkan dosa yang orang yang beribadah dalamnya. Makanya tadi kalau sudah tahu, walaupun kita enggak tahu bahwa itu tanda malam Lailatul Qadar, beribadahlah di dalamnya. Tahu bahwa Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar itu terjadi kepada kaum muslimin? Rahasianya, hikmahnya apa? Biar kaum muslimin itu yajtahidun, mereka bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Kan beda kalau kita mencari dengan kita kasih. Mencari dengan yang dikasih kan gitu. Lebih berharga dan lebih bersemangat dan lebih bermutu kita lihat kalau kita yang cari kan begitu. Betul Ustaz.
Jadi kalau kita mencari setiap malam kita beribadah, mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar, maka itu lebih lezat, lebih nikmat, lebih dahsyat. Makanya Allah rahasiakan. Maka disebutkan hikmahnya di sini. Salah satu hikmah Allah sembunyikan terjadinya malam Lailatul Qadar itu apa? Bahwa Allah Ta'ala jadikan bahwa agar kaum muslimin bersungguh-sungguh untuk melihat dan mencari malam Lailatul Qadar setiap malamnya. Karena memang malam Lailatul Qadar itu berganti-ganti setiap tahun. Dan malam Lailatul Qadar itu harus diluruskan juga, tidak harus di malam ganjil. Oh, iya. Apa buktinya bahwa tidak harus di malam ganjil? Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah menyebutkan Al-Quran diturunkan dan kitab suci yang lain diturunkan, ada yang tidak di malam ganjil. Sebagaimana unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan, bahwa Taurat itu diturunkan di malam Lailatul Qadar juga, tapi bukan di malam ganjil, malam ke-6. Malam ke-6. Kemudian Allah turunkan Injil, wa unzilal injilu li salasa asyrata khalat min Ramadan, malam ke-13. Malam ke-13. Kemudian wa unzilal furqan li arba'in wa ishrin. Nah, Al-Quran sendiri, Al-Furqan, salah satu nama Al-Quran kan Al-Furqan, diturunkan di malam ke-24 di bulan Ramadan. Dan semuanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Dari sinilah para ulama mengatakan berarti malam Lailatul Qadar itu tidak hanya di malam ganjil. Tapi memang kebanyakan dan sesuai dengan hadis Nabi, paltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kalian carilah malam Lailatul Qadar itu terkhusus di malam-malam terakhir, 10 terakhir malam Ramadan. Jadi 10 terakhir malam Ramadan itu berpotensi besar. Disitulah terjadinya malam Lailatul Qadar. Apakah di malam ganjil? Apakah di malam genap? Bisa saja. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan memang kebanyakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam ganjil. Dan terkhusus lagi di malam ke-27. Malam 27. Oleh karenanya kalau kita sudah melihat 10 terakhir bulan Ramadan itu, kita jangan lagi berhelai-helai, bermain-main, patah semangat, tidak semangat lagi beribadah, malah terbalik. Marilah kita beribadah, jangan kayak tebu. Tebu itu Pak, kalau dia di awalnya itu kan manis. Oh, iya, semakin ke ujung tak manis lagi. Janganlah kita beribadah seperti itu. Tetapi seharusnya kita beribadah dari awal manis, semangat, sampai akhir kita semangat. Terkhusus di akhir-akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ berpotensi besar. Allah jadikan malam di antara malam 10 malam terakhir itu terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita nggak beribadah di dalamnya, kita termasuk orang yang merugi. Para pemirsa jamaah TVNU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah tadi turunnya para malaikat. Tentu kalau malaikat itu turun, dia akan minta ampun kepada Allah bagi orang yang beribadah di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang ketika turunnya Jibril, dia dikawal oleh para malaikat. Tujuannya apa? Mereka akan memberi salam, memberi doa agar didoakan orang yang beribadah di dalamnya. Itu keistimewaannya. Sebagaimana dalam riwayat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, beliau meriwayatkan satu hadis, idza kanat Lailatul Qadari nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikah. Apabila sudah masuk malam Lailatul Qadar itu, kata Imam As-Suyuti dari hadis Nabi, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam hadis ini, turunlah malaikat Jibril satu kelompok dengan malaikat. Kabkabah artinya majmu'ah. Satu kumpulan besar dari malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmah. Tujuan mereka apa? Yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin au qa'idin yadhkurullaha azza wa jal. Setiap mereka turun, mereka akan bersolawat dan bersalam, artinya berdoa. Mereka mendoakan orang-orang yang beribadah.
ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'id. Allahu akbar. Yadhkurullah ta'ala. Mereka berdoa, mereka beribadah di dalamnya, maka malaikat mendoakan. Ya tahu kita doa malaikat itu makbul. Makbul. Doa malaikat itu malaikat rahmat. Malaikat Coba bayangkan malaikat Jibril datang dikelilingi oleh malaikat dan malaikat itu banyak disebut dengan malaikat rahmat. Itulah tafsir dari ayat tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi luar biasa. Nah, itu diantara keistimewaan-keistimewaan yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya. Oke, pemirsa sahabat TVNU Medan dimanapun Anda berada, ternyata sungguh luar biasa keistimewaan yang terjadi di malam Lailatul Qadar ini. Sungguh merugi apabila kita tidak bisa meraih malam Lailatul Qadar. Maka begitu banyak keistimewaan malam Lailatul Qadar, diantaranya diampuninya dosa-dosa kita, langsung malaikat yang berdoa supaya doa-doa kita diampuni. Maka daripada itu, tentu ini adalah sebagai jalan bagi kita untuk terus bersemangat di bulan Ramadan ini untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, ini semua yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita dipahami dengan baik, disimak dengan baik, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi tidak mesti di malam ganjil, Ustadz ya? Tidak mesti di malam ganjil. Karena memang pernah terjadi di beberapa kitab disebutkan terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam-malam genap. Malam-malam genap. Bahkan malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi dari awal malam pertama bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi saya ulangi. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam ganjil dan malam genap. Malam genap. Dan bahkan bisa terjadi dari awal bulan Ramadan, dari awal malam pertama bulan Ramadan. Oleh karenanya Allah rahasiakan. Cuma kan seperti yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, kebanyakan terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Imam Syafi'i menafsirkan bahwa terjadi di 10 malam terakhir dan terkhusus di malam-malam ganjil. Malam ke-21, ke-23, 25, 27 dan malam ke-29. Ya. Oke, pemirsa sahabat TVNU Kota Medan dimanapun Anda berada, maka apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita tadi tentang keistimewaan dan fadilah di malam Lailatul Qadar ini, ya tentunya kita kepingin untuk mendapatkannya. Nah, kemudian Ustadz ada lagi pertanyaan Ustadz, bagaimana atau apa Ustadz doa yang dibacakan ketika kita berada di malam Lailatul Qadar, Ustaz? Ya. Para pemirsa kaum muslimin TVNU yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Sayyidatu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in ra'aitu Lailatul Qadari ma du'itu?" Ya kan? Maja af'al? Maja ad'u? Wahai Rasulullah, jika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya doakan, apa yang saya lakukan? Tentu yang pertama beribadah di dalamnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Itu doa. Makanya kalau kita masuk sholat tarawih kan doa itu nggak pernah tinggal. Baik itu Bilal atau imam tarawih, itu doa sering. Kenapa? Karena malam itu nggak tahu kita malam itu malam Lailatul Qadar tidak. Maka itu dibaca. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu anni ya karim. Itu disunnahkan. Makanya setiap malam Ramadan itu jangan lupa baca doa itu. Mana tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Itu doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian apa yang dilakukan kalau kita melihat malam Lailatul Qadar? Atau pertanyaan singkatnya, kalau kita tidak melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar, apakah kita mendapatkan keistimewaan? Pasti, tetap. Tapi orang yang melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar dengan orang yang tak mendapatkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar tentu berbeda keistimewaannya. Apakah orang yang tak melihat tanda-tanda itu mendapatkan keistimewaan? Ini tetap. Dan apakah disunnahkan beribadah? Iya. Apa yang digunakan, apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar?
Ibadah apa? Tentu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Membaca Al-Quran, beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertasbih, bertahmid, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Pokoknya malam itu luangkan sampai fajar beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Mana tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi itu amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Tentu setelah sholat Isya, kita sholat tarawih, kemudian kita mungkin ketiduran, bangun. Jangan sampai kita ketiduran satu malam itu. Makanya kalau masuk malam Lailatul Qadar, malam Ramadan itu para ulama nggak ada yang tidur. Bahkan Rasulullah mencontohkan Ustadz Malim. Iya, Ustaz. Ketika malam 10 terakhir bulan Ramadan itu, Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, beliau itu syaddal mi'zar wa ayqaza ahlahu. Beliau itu ketika masuk 10 terakhir malam Ramadan itu, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah, tidak mendekat istrinya. Dibangunkan istrinya, anaknya, ayqaza ahlah. Tujuan apa dibangunkan? Tentu untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Agar malam itu mungkin malam Lailatul Qadar. Ayo bangun. Makanya kita ini tuntunan panutan kita Rasulullah. Mari kita contoh. Kita bangunkan anak kita, istri kita 10 terakhir bulan Ramadan. Apalagi di malam itu disunahkan i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan. Karena malam ini akan datang 1 tahun ke depan. Tidak akan berulang kecuali 1 tahun yang akan datang. Maka mari kita berusaha, berniat setiap malam. Niatkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau istilah saya Ustadz Malim, Ya, Ustaz. waktu saya di pesantren dulu, ketika masuk malam Ramadan itu nggak tidur. Oh, iya, Ustaz. Ketika ditanya, masih ingat saya, kita ditanya, kenapa nggak tidur kalian? Habis tadarus dari masjid, ya kan, Iya, Ustaz. begadang, membanguni orang bersahur. Iya, sahur. Tujuannya apa? Rupanya itulah dibuat oleh para ulama biar kita bangun setiap malam. Oh. Masya Allah. Sekarang baru kita paham. Rupanya didikan orang tua dulu itu. Kita taraweh di masjid, setelah taraweh kita tadarus gitu ya. Iya, Ustaz. Bergantian gitu ya. Sampai berjus-jus satu malam tuh gitu ya. Sampai jam 2 malam gitu ya. Coba bayangkan Ustadz Malim. Kalaulah kita baca Al-Quran di luar Ramadan, Allah berikan 1 huruf 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan Ustadz Malim, Allah lipatkan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan 1 huruf Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Itu di malam Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Mas, tentu lebih luar biasa lagi, Ustaz. Luar biasa. Makanya orang-orang tua dulu sering mengatakan, ayo bangun. Dan sekarang dibiasakan kita dulu kalau malam Ramadan itu nggak tidur, tuh tadarus. Setelah itu dibangunkan orang yang bersahur. Masih ingat itu kentong-kentong itu. Tung sahur. Dan itu ala NU Ustaz Malim. Setelah itu kita pahami, kentongan-kentongan itu ala NU juga rupanya. Bangun, sahur gitu ya. Tujuannya apa? Mudah-mudahan mana tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga tidak kelewatan bahwa kita masuk malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz. Ya. Ada nggak Ustadz kitab Mbah Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari? Ada nggak Ustadz kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang membahas tentang kemuliaan di bulan Ramadan, Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz Malim. Sebenarnya di kitab yang dikarang oleh Mbah Hasyim itu sudah banyak dan dikumpulkan dalam satu kitab namanya Irsyadus Sari. Masya Allah. Jadi kita sebagai warga NU tentu harus memiliki ini. Iya. Ada satu judul di dalam buku ini, kitab yang besar ini, Awdahul Bayan. Awdahul Bayan fi ma yata'allaqu bi wadhaif Ramadan. Jadi ini sangat bagus sebenarnya kalau kita lihat, karena di dalamnya menyebutkan beberapa hadis tentang bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan beribadah dalamnya, awal Ramadan dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi di sini. Kemudian tentang fadilah-fadilah berpuasa dan lain sebagainya. Jadi ini kita sebagai seorang mukmin tentu ini harus kita kuasai. Masya Allah. Iya, Ustaz. Jadi ini namanya Awdahul Bayan. Jadi memang kalau kita menjelang puasa itu biasa dikaji tentang persiapan bulan suci Ramadan. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Iya. Ya. Alhamdulillah ternyata
sumber dari yang kita kaji bersama Al-Ustadz ini bersumber dari kitab-kitab Mbah Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga dari kitab yang telah kita bahas ini kita mendapat keberkahan dari masyayikh-masyayikh kita, Amin, tentunya pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, dari beberapa pertanyaan tadi yang telah saya pertanyakan kepada Ustadz Ya. dan telah dijawab begitu bagus jawabannya, dan tentu kita dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz tentu menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita lebih bersemangat lagi Ya. untuk meraih malam Lailatul Qadar ini, Ustadz ya. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk penutup Ustadz, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan ke sahabat-sahabat kita supaya mereka lebih giat lagi dalam meraih malam Lailatul Qadar ini, Ya. Ustadz. Sekaligus penutup, Ustadz. Ya. Para pemirsa kaum muslimin TPNU Kota Medan, PCNU Kota Medan yang dimuliakan oleh Allah. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa. Tidak akan terjadi kecuali di malam Ramadan. Dan itu hanya terjadi dalam satu kali dalam bulan Ramadan. Dan orang yang melihatnya disunnahkan untuk merahasiakan kepada yang lain. Misalnya nanti mudah-mudahan Ustadz Malim bisa melihat itu ya. Amin. Melihat tanda-tanda salah satunya Ya. sehingga beribadah di dalamnya. Disunnahkan kalau Ustadz Malim melihat malam Lailatul Qadar itu tidak cerita kepada siapapun. Gitu, Ustadz. Tujuannya apa? Biar tidak patah semangatnya mencari malam Lailatul Qadar. Gitu, Ustadz. Karena kalau Ustadz Malim cerita, aduh saya rupanya semalam ketiduran, sehingga patah semangatnya. Iya. Ya kan? Sehingga disunnahkan untuk tidak membicarakan itu kepada siapapun kecuali setelah selesai bulan Ramadan. Tujuannya apa? Biar yang enggak lain, saudara-saudara kita tidak patah semangatnya mencari malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena disunnahkan memang. Karena Nabi yang mengatakan, "Faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Berarti kalau perintah dari Nabi bisa wajib, bisa sunnah. Tapi dalam konteks ini adalah disunnahkan kita mencari malam Lailatul Qadar itu terkhusus 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisa saja di malam terakhir bulan Ramadan itu 10 terakhir, disitulah potensi besar terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, apabila bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin melihat tanda-tandanya, bangunkan saudara-saudara. Kasih tahu istri, kasih tahu anak, mari beribadah nak. Karena Nabi juga mencontohkan, kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, dibangunkan anak istrinya untuk beribadah kepada Allah. Ya kan enak Ustadz Malim. Satu malam itu satu keluarga beribadah kepada Allah. Apalagi malam itu malam Lailatul Qadar. Yang mana padilahnya adalah seperti beribadah 84 tahun kurang lebih. Yaitu 1000 bulan. Dan orang yang beribadah di dalamnya akan diampunkan dosanya oleh Allah. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan saya dan Ustadz Malim dan seluruh pemirsa kaum muslimin TPNU yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan kemuliaan, kesempatan sehingga berjumpa dan beribadah di malam Lailatul Qadar, sehingga mendoakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, telah selesai bincang-bincang Ramadan kita, mana tadi telah disampaikan oleh Ustadz kita tentang kemuliaan-kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita bisa bermanfaat untuk kita bersama dan untuk semua kalangan umat Islam dimanapun berada. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator menutup acara kita pada hari yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.